So, coba. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Metarianti dengan NPM 2051031014. Di sini akan menjelaskan mengenai rekonsiliasi fiskal. Definisi rekonsiliasi fiskal adalah salah satu cara untuk mencocokkan beberapa perbedaan yang terdapat pada laporan keuangan komersial yang telah disusun sesuai dengan sistem akuntansi keuangan dan dengan laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan penyusunan sistem fiskal. Atau pengertian lebih sederhananya lagi, itu yang dituturkan oleh Setiawan dan Mursi, yang menerangkan bahwa rekonsiliasi fiskal itu adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan. Selanjutnya, tujuan rekonsiliasi fiskal. Tujuan yang pertama ada memeriksa draft laporan keuangan. Perusahaan dapat meneliti draft laporan keuangan tersebut berdasarkan pada data yang sudah ada dan dengan memperhatikan segala bentuk transaksi, lalu melakukan penyesuaian di antara penghasilan dan pengeluaran. Yang kedua, meminimalisir terjadinya kesalahan perhitungan pajak. Jika memang ada kesalahan yang muncul, artinya ada kekeliruan yang melakukan perhitungan besar nominal pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Inilah yang membuat fungsi dari rekonsiliasi fiskal itu menjadi sangat penting. Dan tujuan yang terakhir itu ada meminimalisir adanya kesalahan hitung. Nominal angka yang salah bisa menyebabkan kerugian yang fatal. Karena itu, rekonsiliasi fiskal harus dilakukan untuk membuat laporan keuangan dan perhitungan besar pajak yang lebih tepat, serta membantu Dirjen Pajak untuk menghitung pajak yang sesuai dengan perusahaan terkait. Jenis-jenis rekonsiliasi fiskal itu ada dua. Yang pertama, rekonsiliasi beda tetap. Rekonsiliasi beda tetap ini disebabkan oleh adanya transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau biaya yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang kedua, rekonsiliasi beda waktu. Ini disebabkan karena adanya beda waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Jadi transaksi yang menurut akuntansi komersial dan pajak sama, namun terdapat perbedaan yang terletak pada waktu alokasi biaya. Selanjutnya, koreksi fiskal itu ada dua. Yang pertama negatif dan yang kedua positif. Koreksi fiskal negatif itu merupakan koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal itu bertambah, sehingga laba fiskal akan lebih kecil dari laba komersial atau rugi fiskal akan lebih besar dari rugi komersial. Nah, koreksi negatif ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama ada adanya selisih komersial di bawah penyusutan fiskal. Yang kedua, penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, namun termasuk dalam peredaran usaha. Dan yang ketiga, penyusutan fiskal negatif lain. Selanjutnya, koreksi fiskal yang positif itu merupakan koreksi yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang, sehingga laba fiskal menjadi lebih besar dari laba komersial atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial. Dan umumnya koreksi positif ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak. Yang kedua, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Dan yang ketiga, dana cadangan. Dan selanjutnya tahapan dalam rekonsiliasi fiskal. Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam upaya melakukan rekonsiliasi fiskal itu, yang pertama ada mengenal terlebih dahulu penyesuaian fiskal yang diperlukan. Yang kedua, mengidentifikasi elemen-elemen penyesuaian untuk menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak. Yang ketiga, mengoreksi fiskal dengan melakukan koreksi fiskal positif dan negatif. Dan yang terakhir, melakukan penyusunan laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?